Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang hatinya sedang mencari cahaya, jika kamu sampai di video ini, mungkin itu bukan karena algoritma, tetapi karena jiwamu sedang dipanggil untuk mengenali kembali nur yang selama ini menyelubungi hidupmu. Di antara detak jantung, di balik hela nafas yang tak kita sadari, ada cahaya ilahi yang menyinari langit dan bumi, dan barangkali juga hatimu saat ini. Allahu nurus samawati wal arda. Kalimat ini bukan hanya ayat, ia adalah gerbang. Gerbang untuk memahami mengapa hidup terkadang gelap dan bagaimana menemukan terang yang tak akan pernah padam. Duduklah sejenak, tenangkan dirimu, dengarkan dengan hatimu, bukan sekadar telinga. Karena mungkin hari ini Allah sedang mengirimkan pesan melalui video ini. Untukmu, khusus untukmu. Dan sebelum kita mulai, tulislah di komentar, apa cahaya terbesar yang pernah kamu rasakan dalam hidupmu? Karena setiap kisah tentang cahaya adalah kisah tentang Allah. Bab 1. Cahaya yang bukan dari api. Dalam diamnya malam yang benar-benar sunyi, di mana bahkan desir angin seolah ragu untuk bergerak, engkau akan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gelap dan terang. Ia bukan bayangan, bukan pula cahaya seperti yang biasa kita lihat dari matahari atau lilin. Ia adalah nur, bukan cahaya fisik, tapi cahaya yang melingkupi makna, menerangi bukan pandangan, tapi hakikat. Ketika kalimat Allahu nurus samawati wal ard dibacakan oleh hati yang gemetar, bukan lidah yang sekadar melafazkan, maka ayat itu membuka sesuatu di balik dinding kasat mata. Ia bukan ucapan biasa, melainkan pintu menuju cara pandang yang tidak lagi bergantung pada penglihatan, tapi pada penyaksian batin. Nur itu tidak menyilaukan seperti lampu besar, tidak menghanguskan seperti bara, dan tidak bisa dipantulkan oleh cermin duniawi. Ia datang seperti embun di pagi hari, hening, tak bersuara, namun menyentuh seluruh permukaan jiwa. Nur ini tidak bisa dicari dengan kaki, tidak bisa dibeli dengan amal-amal kosong, dan tidak bisa dipaksakan dengan ambisi spiritual. Ia turun. Bila hati telah lelah berpura-pura kuat, ia hadir. Bila engkau berhenti mengejar apapun selain dia. Maka ketika ayat ini dibaca dengan penuh kesadaran, seolah-olah seluruh langit menyimak dan bumi berhenti berputar sejenak, karena sesuatu dari dimensi yang lebih tinggi baru saja menyentuh tanah. Para wali, mereka yang hidup dalam diam dan berjalan tanpa bayang, memahami bahwa kalimat ini bukan hanya pelajaran, tapi pengalaman. Mereka tidak membacanya sebagai hafalan, tapi menyatu dengannya dalam tarikan dan hembusan nafas. Setiap kali mereka menyebut kata Allahu nurus samawati, maka yang mereka maksud bukan sekadar Allah sebagai sumber cahaya, tapi Allah sebagai cahaya itu sendiri, yang tidak memiliki arah, tapi hadir di mana-mana. Dan karena itulah ketika cahaya ini benar-benar masuk ke dalam relung terdalam manusia, maka ia tidak lagi bisa menjelaskan siapa dirinya. Ia hanya bisa tunduk dan membiarkan nur itu berbicara melalui keheningannya. Dan engkau yang sedang mendengarkan ini dengan hati yang barangkali lelah, penuh pertanyaan, atau bahkan putus asa, ketahuilah bahwa nur itu tidak menjauh darimu. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Engkau hanya belum diam cukup lama untuk menyadarinya. Nur ini seperti udara, tak terlihat, tapi mengisi setiap ruang. Jika engkau terus sibuk menutup pintu dengan kesibukan dunia, bagaimana ia akan masuk? Tapi jika engkau berhenti sejenak, menyepi, menarik nafas dan hanya menyebut satu nama, Allah, maka nur itu akan mulai membuka jendela kecil di dadamu dan perlahan mengalir seperti aliran air dari sumber yang tak pernah kering. Inilah awal dari kunci keempat. Kunci yang tidak membuka pintu menuju pengetahuan, tapi pintu menuju penyaksian. Dan hanya mereka yang bersedia menghapus seluruh cahaya palsu dari dirinya, cahaya ego, cahaya ambisi, cahaya citra, yang akan benar-benar bisa merasakan nur sejati. Bukan di luar, tapi di dalam. Bukan di atas, tapi di tengah-tengah hatimu yang telah lama mengetuk-ngetuk pintu langit tanpa suara. Maka, renungkanlah kalimat ini bukan sebagai ayat, tapi sebagai jalan pulang. Allahu nurus samawati wal ard. Bab 2. Ketika cahaya menghapus bentuk.
Nur tidak punya bentuk karena ia hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk menyingkap. Ia tidak hadir agar kau bisa menunjukkannya kepada orang lain, tapi agar kau bisa melihat kembali dirimu sendiri dengan pandangan yang lebih jujur. Banyak manusia mengejar bentuk ibadah, bentuk kesalehan, bentuk pengaruh spiritual, namun lupa bahwa bentuk hanyalah wadah, bukan isi. Maka ketika cahaya itu datang, ia menghancurkan segala identitas luar yang selama ini kita banggakan. Ia melepaskan nama, gelar, pakaian, bahkan rupa, sebab cahaya tidak butuh bentuk, dan bentuk justru sering menjadi penghalang untuk menyentuh cahaya. Engkau bisa menghafal 1000 nama Allah, tetapi jika engkau masih terikat dengan citra dirimu sendiri, maka engkau hanya berada di pinggir nur. Engkau bisa tampak alim, terlihat tenang, berbicara seperti ulama, namun jika hatimu masih mencari validasi manusia, maka nur tidak tinggal di situ. Para wali, mereka yang benar-benar telah menghilang dalam cahaya, tak lagi peduli dikenal atau tidak. Mereka lebih memilih menjadi daun jatuh di hutan sunyi daripada pelita di tengah sorotan. Karena mereka tahu, cahaya yang sejati tidak memancar untuk dilihat, tetapi untuk menyembuhkan. Ia bekerja dalam diam, menyusup ke ruang-ruang batin yang tidak terjangkau oleh retorika atau nasihat. Lihatlah bagaimana nur bekerja, ia tak membakar, namun bisa meluluhkan kerak-kerak dosa dalam jiwa. Ia tidak bersuara, namun mampu menenangkan batin yang gaduh. Maka engkau tidak akan menemukannya dalam keramaian, apalagi dalam kebisingan yang mengatasnamakan agama. Engkau akan menemukannya di tempat di mana engkau tidak lagi mencari, ketika engkau duduk sendiri, mungkin dalam keadaan rapuh, lalu menunduk dan hanya bisa menyebut satu kata, "Ya Allah." Dan saat itulah, nur menyelusup seperti desir lembut angin pagi, menyentuh sesuatu dalam dirimu, yang bahkan engkau sendiri belum pernah kenal sebelumnya. Nur juga tidak bertanya kepada siapa ia akan datang. Ia tidak melihat silsilahmu, tidak menghitung seberapa banyak amalmu, tidak peduli gelar atau jubahmu. Ia hanya datang pada jiwa yang tidak lagi menahan apapun, jiwa yang membuka diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, seperti tanah kering yang menganga menanti hujan. Maka ketika seseorang telah dibukakan tirai bentuk oleh nur, ia tidak lagi mengatakan, "Aku tahu," tapi "Aku disadarkan." Ia tidak lagi merasa sedang mendekat kepada Allah, karena ia tahu bahwa ia tak pernah bisa mendekat, kecuali jika Allah sendiri yang menariknya dengan cahayanya. Maka Allahu Nurus Samawati bukan sekadar gambaran metaforis. Ia adalah kenyataan spiritual paling dalam, yang hanya bisa dipahami jika engkau sendiri telah melewati runtuhnya segala bentuk dalam dirimu. Nur itu bukan sesuatu yang menambah, tapi yang menghapus. Ia menghapus ilusi, menghapus topeng, menghapus ego, dan hanya mereka yang bersedia kehilangan semua itu, yang akan bisa berdiri dalam gelapnya alam dunia, namun tetap tenang karena telah diterangi dari dalam. Bab 3. Cermin yang bersih adalah wujud nur. Bayangkan hati manusia sebagai sebuah cermin. Setiap dosa adalah debu yang menempel. Setiap kesombongan adalah goresan yang mengaburkan pantulan. Setiap prasangka, dengki, cinta dunia yang berlebihan, semuanya adalah karat yang menghitamkan permukaan cermin itu. Maka ketika seseorang membaca kalimat Allahu Nurus Samawati wal Ard, namun tidak membersihkan cerminnya, ia hanya mendengar gema suara, bukan makna. Karena nur tak bisa dipantulkan oleh cermin yang buram, ia hanya bisa hadir di hati yang jernih, hati yang telah melewati penyucian dengan tangisan, dengan zikir yang tulus, dengan keikhlasan yang nyaris tidak disadari. Dan penyucian itu bukan tugas sehari, ia bukan ritual, tapi perjalanan. Tidak ada hati yang langsung bersih hanya karena membaca satu ayat, tapi hati itu akan mulai merekah saat seseorang merasakan bahwa ia tak punya daya apa-apa tanpa nur. Disinilah rahasia terbesar, nur hanya masuk ke hati yang mengaku tak punya apa-apa. Ia tidak datang kepada mereka yang merasa pantas, tapi kepada mereka yang merasa tidak layak. Karena nur adalah kelembutan ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang remuk, yang bergetar dalam hening, yang tunduk dalam doa yang tak terdengar oleh siapapun kecuali Dia. Para arif menyamakan nur seperti air yang bening, ia hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka jika engkau terus meninggikan dirimu,
engkau tak akan bisa menjadi wadahnya. Tapi jika engkau merendah, bahkan meremukkan dirimu sendiri dari rasa memiliki apapun, maka nur itu akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Ia akan membasahi relung jiwamu yang selama ini kering. Dan dari sanalah kehidupan ruhani akan bermula. Bukan dari buku, bukan dari ustadz, bukan dari guru, tapi dari penyaksian batin yang tidak bisa ditularkan. Cermin hati yang bersih akan memantulkan nur, bukan memendarnya keluar, tapi mengembalikannya kepada sang sumber. Maka siapapun yang memiliki hati seperti ini, ia tidak membuat orang lain kagum kepada dirinya. Justru semua yang melihatnya akan teringat kepada Allah. Karena ia tidak menunjukkan dirinya, tapi membiarkan nur menampilkan hakikat. Inilah sebabnya para wali selalu tampak biasa, bahkan kadang tak dikenali. Karena cahaya mereka bukan untuk pameran, tapi untuk pengingat. Dan yang paling sering mereka lakukan bukan berbicara, tapi mendoakan. Diam-diam, engkau yang kini mendengar ini tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk menerima nur. Engkau hanya perlu mulai membersihkan cermin itu. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan sujud di sepertiga malam, dengan menahan lidah dari menyakiti, dengan belajar mencintai tanpa syarat. Karena saat cermin hatimu mulai bersih, bahkan satu lafaz, Allahu nurus samawati wal ard saja, bisa menggetarkan seluruh jiwamu dan membuatmu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena nur telah mengetuk jiwamu yang terdalam. Dan ketika itu terjadi, engkau akan tahu bahwa selama ini Allah begitu dekat, hanya saja engkau belum cukup bening untuk melihat. Abab 4. Nur menuntun tanpa suara. Ada tuntunan yang tidak bisa dijelaskan. Ia bukan kata-kata, bukan saran dari manusia, bukan bisikan pikiran. Ia datang dari tempat yang lebih dalam dari intuisi. Ia adalah isyarat nur. Tidak semua orang mampu merasakannya karena ia tidak muncul di tengah keributan hati. Ia hanya hadir saat batin benar-benar sunyi, saat engkau tidak lagi mengandalkan kehendak sendiri. Tiba-tiba saja engkau merasa tenang untuk memilih arah tertentu. Tidak ada alasan logis, tapi hatimu tahu ini jalannya. Begitulah nur menuntun, tanpa suara namun pasti. Nur tidak menuntun melalui kepastian duniawi. Kadang ia membawamu ke jalan yang tampak gelap, seolah berliku dan penuh keraguan. Namun justru di jalan seperti itulah ruhmu dibentuk, dibuka dan diperluas. Nur menuntun bukan agar engkau sukses di mata manusia, tapi agar engkau selamat di hadapannya. Maka jangan heran jika orang yang mengikuti nur justru sering terlihat asing di tengah masyarakat. Karena nur tidak menyuruhmu menjadi ramai, tapi menjadi dalam. Para kekasih Allah tidak pernah merasa pasti dengan dirinya, tapi selalu yakin dengan tuntunannya. Karena mereka telah menyerahkan semua arah kepada cahaya itu. Mereka tak lagi membuat rencana besar, mereka hanya berjalan mengikuti desir halus yang menyentuh hati. Dan ketika mereka diminta menjelaskan kenapa mereka memilih jalan itu, mereka tak bisa menjawab. Karena nur tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diikuti. Dan mereka yang telah mengenal nur akan lebih percaya pada isyarat batin yang jujur daripada suara keras yang penuh logika. Kita sering memaksa Allah untuk berbicara kepada kita seperti manusia. Kita ingin tanda, kita ingin mimpi, kita ingin firasat besar, tapi sesungguhnya nur hadir lebih halus daripada semua itu. Ia hadir dalam ketenangan hati saat semua orang panik. Ia hadir dalam keberanian saat semua orang takut. Ia hadir dalam kesederhanaan saat dunia menawarkan kemewahan. Maka jika engkau ingin dituntun oleh nur, engkau harus mulai belajar mendengar keheningan. Karena di sanalah cahaya itu berbicara. Dan ketika engkau mulai membiarkan nur membimbing langkahmu, engkau tidak akan lagi berjalan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan penyaksian. Langkahmu menjadi lebih pelan, tapi lebih dalam. Keputusanmu tidak selalu benar di mata dunia, tapi membawa kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Inilah petunjuk yang datang dari Allahu nurus samawati wal ard, bukan berupa jalan, tapi berupa kesadaran. Maka jika hatimu tenang di tengah keraguan, jangan tunda. Itu mungkin bukan naluri, itu mungkin nur yang menuntunmu pulang. Bab 5. Di mana nur bersemayam.
Cahaya itu tidak tinggal di tempat yang bising. Ia menjauh dari hati yang penuh tuntutan, dari pikiran yang merasa paling tahu, dari jiwa yang masih sibuk ingin tampil. Nur tidak menetap di sana. Ia memilih tempat yang sederhana, tempat yang tidak membanggakan ibadah, tidak merasa paling mengerti agama, tidak juga menuntut balasan atas kebaikannya. Nur bersemayam dalam hati yang merasa cukup hanya dengan Allah. Ia tidak mencari kekaguman manusia, tidak berharap pengakuan, bahkan tidak ingin dikenal. Ia hanya ingin tetap tenggelam dalam kehadiran Tuhan yang hening namun menyeluruh. Banyak orang ingin menjadi cahaya bagi sesama, tapi tidak menyadari bahwa cahaya tidak datang dari keinginan untuk menerangi orang lain. Ia datang dari kemauan untuk memadamkan cahaya palsu dalam diri sendiri. Ingin menjadi pelita tanpa membakar ego adalah mustahil. Maka para kekasih Allah tidak pernah berambisi menjadi penerang. Mereka hanya sibuk membersihkan batin dari segala yang tidak berasal darinya. Dan karena itulah tanpa disadari mereka pun menjadi cahaya. Bukan karena ingin terlihat, tapi karena tidak bisa disembunyikan. Cahaya tidak bisa pura-pura. Ia akan selalu tampak meski pemiliknya memilih diam. Nur bersemayam di dada mereka yang hancur namun ikhlas, yang kehilangan segalanya namun tidak mengeluh, yang ditolak oleh dunia namun tetap mencintai. Mereka tidak membawa hafalan, mereka membawa getaran. Mereka tidak mengutip, mereka menghadirkan. Dan jika engkau duduk di dekat mereka, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa aman yang aneh, damai yang tak punya sumber. Itulah tanda bahwa Nur hadir. Ia bukan sekadar kata, bukan aura palsu. Ia adalah getar ilahi yang turun kepada hati yang telah disucikan oleh kepedihan yang diterima dengan sabar. Namun hati yang dipenuhi keluh, sombong dan ambisi tak akan menjadi tempat tinggal bagi Nur. Karena Allah tidak memberikan cahayanya pada hati yang masih merasa berhak. Cahaya itu bukan hadiah bagi yang rajin. Ia adalah amanah bagi yang telah menyerah sepenuhnya. Maka jika engkau merasa jauh dari Nur, jangan mencari keluar. Jangan kejar ceramah, jangan buru-buru menambah hafalan. Cobalah tengok ke dalam. Barangkali hatimu masih terlalu ramai, masih penuh target, masih ingin dilihat manusia. Kosongkan dahulu, bersihkan perlahan. Lalu tunggu, bukan karena ingin diberi, tapi karena engkau rindu untuk kembali. Mereka yang telah menjadi tempat bersemayamnya Nur tidak lagi membedakan ibadah dan hidup, karena semuanya telah menyatu dalam kehadiran. Mereka berjalan namun seolah tidak melangkah. Mereka berbicara namun seperti doa yang keluar dari dada. Mereka tidak sibuk menasihati, tapi kehadiran mereka sendiri adalah petunjuk. Sebab nur yang tinggal dalam jiwa tidak pernah padam, dan siapapun yang mendekat akan terbakar lembut oleh kehadirannya. Inilah puncak dari Allahu Nurus Samawati. Bukan dibaca di bibir, tapi dihidupi dalam setiap helaan nafas. Bab 6. Ketika cahaya menjadi bahasa jiwa. Ada bahasa yang tak diucapkan, tapi dirasakan. Ada kalimat yang tidak tertulis, tapi menggema dalam dada. Dan disitulah nur bekerja, bukan dalam struktur kalimat, tapi dalam getaran diam. Ketika engkau telah cukup tenang untuk mendengarkan ke dalam, engkau akan menemukan bahwa setiap helaan nafas, setiap denyut jantung, bahkan setiap rasa takut dan rindu, semuanya bisa menjadi ayat. Bukan dalam bentuk huruf, tapi dalam bentuk cahaya yang turun tanpa suara. Maka mereka yang hidup dalam nur tidak berbicara banyak, karena jiwa mereka sendiri telah menjadi bahasa. Bukan mulut mereka yang mengajar, tapi kehadiran mereka yang menuntun. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kata-kata. Tapi semakin banyak kata, seringkali semakin sedikit makna. Karena makna bukan terletak pada ucapan, tapi pada kesadaran yang melandasinya. Maka tidak heran bila ada wali yang hanya menatapmu, dan engkau merasa seluruh beban hidupmu seperti dilepas. Bukan karena tatapan itu hebat, tapi karena ia telah bersih dari keakuan. Tatapan itu telah menjadi cermin tempat nur memantul. Itulah bahasa jiwa yang telah bersatu dengan cahaya. Dan engkau yang terbiasa mendengar kebisingan dunia, tiba-tiba menjadi hening di dekatnya. Karena jiwamu mengenali bahasa nur, walau engkau belum tahu bagaimana menerjemahkannya. Nur bukan untuk dibicarakan panjang, tapi untuk dihidupi dalam diam. Maka orang yang banyak bicara tentang nur belum tentu telah disentuh olehnya.
Sementara orang yang tak berkata apa-apa, namun menggetarkan hati setiap yang dekat dengannya, bisa jadi telah menjadi wadah bagi nur. Dan disinilah kita belajar bahwa cahaya itu bukan untuk menyilaukan orang lain, tapi untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat tanpa membuat mereka merasa dihakimi. Karena nur tidak pernah menghakimi. Ia hanya hadir, dan dalam kehadirannya, segala yang palsu akan luruh dengan sendirinya. Pernahkah engkau duduk sendirian di tempat sunyi, lalu tiba-tiba merasa ditemani, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang hangat, lembut, namun tak terlihat? Itulah isyarat awal dari nur yang mulai mengetuk. Dan bila engkau peka, engkau akan menjawabnya bukan dengan bicara, tapi dengan tunduk. Engkau akan menundukkan kepala, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa engkau sedang dihadapkan kepada sesuatu yang lebih nyata daripada dunia. Dan dari tunduk itu akan muncul bahasa baru, bahasa keheningan yang penuh makna, bahasa batin yang hanya dipahami oleh hati yang terbuka dan jiwa yang rela dituntun. Bahasa nur bukan untuk diperdebatkan, bukan pula untuk dijadikan identitas. Ia tidak bisa dicetak dalam buku, tidak bisa disalin dalam status, tidak bisa dibanggakan. Ia hanya bisa dialirkan dari jiwa yang hening ke jiwa yang rindu. Dan mereka yang telah menghidupi kalimat Allahu nurus samawati akan mulai berbicara dalam cahaya. Bukan karena ingin didengar, tapi karena jiwa mereka sudah menjadi doa yang hidup. Dan siapa yang mendekat akan ikut larut dalam keheningan yang menyucikan. Bab 7. Cermin nur dalam hati manusia. Ada satu tempat di mana cahaya itu memantul paling sempurna, bukan pada langit yang luas, bukan pada lautan yang tenang, tetapi pada hati manusia yang suci. Kalimat Allahu nurus samawati bukan sekadar menjelaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi secara fisik, tetapi juga bahwa dialah yang menerangi ruang terdalam dari kesadaran manusia. Bila hati dibiarkan gelap oleh nafsu, hasad, dan kebodohan, maka cahaya itu tidak akan menemukan tempatnya. Namun bila hati dilapangkan dengan keikhlasan dan dibersihkan dengan zikir, maka nur ilahi akan hadir tanpa diundang dan menetap tanpa diminta. Cahaya itu bukan sekadar pengetahuan yang bisa dibaca dari kitab atau didengar dari guru. Cahaya itu adalah limpahan yang hadir hanya ketika hati berada dalam ketundukan sejati. Para wali tidak mengajarkan kita tentang cahaya lewat teori. Mereka menunjukkan lewat kehidupan mereka yang jernih. Mata mereka seolah melihat sesuatu yang tidak kita lihat, karena hatinya telah menjadi cermin bagi cahaya Allah. Dan jika kita bertanya, bagaimana mereka bisa sampai pada makam itu? Jawabnya sederhana tapi dalam. Mereka tidak menyucikan diri dengan usaha, melainkan dengan menyerahkan segala sesuatu kepada cahaya itu sendiri. Ada kalanya hati seseorang begitu gelap, hingga ia tidak bisa membedakan antara cahaya dan bayangan. Namun rahmat Allah tidak pernah padam. Bahkan dalam hati yang paling gelap sekalipun, jika ada setitik niat untuk kembali, maka cahaya Allah akan menemukan jalannya. Inilah keajaiban kalimat Allahu nurus samawati. Ia bukan sekadar menerangi ruang luar, tetapi menuntun manusia kembali ke dalam dirinya, ke pusat fitrah, ke tempat asal cahaya itu pertama kali ditiupkan dalam ruh manusia. Maka semakin jujur seseorang menghadap kepada dirinya, semakin terbukalah hijab untuk melihat cahayanya. Ketika seorang hamba berzikir, sebenarnya bukan dia yang menggerakkan lidahnya. Cahaya dalam dirinya yang bergetar, menghidupkan syaraf dan kesadarannya. Dan saat zikir itu benar-benar mengakar dalam kalbu, maka bukan hanya lidah yang bergerak, tapi seluruh keberadaan dirinya menjadi gema dari satu cahaya, Allah. Maka jangan heran jika ada orang-orang syalih yang hanya dengan diamnya bisa membuat hati kita bergetar. Mereka bukan sedang berusaha menampakkan cahaya, mereka hanya sedang tidak menghalanginya untuk mengalir dari zat asalnya. Pada akhirnya hati manusia yang sejati adalah tempat di mana Allah menampakkan cahayanya secara paling sempurna. Langit bisa runtuh, bumi bisa hancur, namun jika satu hati saja tetap menyimpan cahaya itu, maka dunia masih memiliki harapan. Inilah sebabnya para wali Allah tidak mencari popularitas, tidak mengejar dunia, karena mereka tahu yang paling berharga bukan di luar sana, tetapi di dalam. Dan siapa yang menjaga cahaya ini di dalam hatinya, dia sedang menjaga percikan nur yang bersumber dari Allahu nurus samawati wal arda.
Bab 8. Nur itu bukan sekadar cahaya, ia adalah kehadiran. Nur dalam makna yang paling dalam bukanlah hanya seberkas cahaya yang menerangi kegelapan, tetapi sebuah kehadiran yang mengisi seluruh ruang batin dengan kesadaran ilahi. Ketika Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, itu bukan hanya pernyataan tentang cahaya, tapi tentang sebuah entitas yang menyatu dengan segala realitas, tak terlihat namun dirasakan oleh kalbu yang jernih. Ini adalah nur yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari kesadaran yang telah dibersihkan oleh taubat, disiram oleh zikir, dan disucikan oleh keikhlasan. Mereka yang telah mencapai makam ini tidak lagi mencari bukti-bukti luar, sebab semua telah hadir dalam dirinya. Ia tidak lagi menanti cahaya dari langit, sebab langit itu sendiri telah hadir dalam jiwanya. Nur itu menjadi napasnya, menjadi gerak tubuhnya, menjadi getaran dalam diamnya. Bahkan saat ia tidak berkata sepatah pun, kehadirannya sudah menyampaikan makna yang lebih dalam dari 1000 khutbah. Ia menjadi tempat di mana langit dan bumi bertemu, bukan karena fisiknya, tetapi karena nurnya. Dalam setiap hembusan napasnya, ia mengalirkan nur kepada sekelilingnya. Tidak dengan sengaja, tetapi karena nur itu adalah dirinya sendiri yang telah melebur dalam nurullah. Kalimat Allahu nurus samawati wal ard menjadi bukan sekadar bacaan, melainkan keadaan. Ia tidak lagi menghafalnya, melainkan menjalaninya. Nur Allah bukan sesuatu yang ia cari, tetapi sesuatu yang telah menjadi dirinya. Maka ia tidak lagi menyebut Allah sebagai objek pujaan dari luar, tapi sebagai kekasih yang menyatu dalam dirinya. Orang-orang biasa mungkin hanya mengenal nur sebagai cahaya lampu atau sinar mentari, tapi para arif billah mengenalnya sebagai kehadiran yang maha lembut, yang mengisi seluruh ruang batin tanpa suara, tanpa bentuk, namun sangat nyata. Bahkan dalam keheningan paling sunyi, mereka tahu Allah sedang hadir. Dan dalam kehadiran itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk bertanya. Tidak ada lagi kegelisahan untuk menjawab, karena semua pertanyaan telah larut dalam nurnya. Saat manusia telah menyatu dengan nur Allah, ia tidak lagi butuh pengakuan, tidak lagi bergantung pada dunia. Ia seperti lentera yang menerangi tanpa ingin dikenal sebagai sumber cahaya. Ia seperti embun yang menyegarkan tanpa menginginkan pujian. Karena dalam jiwanya telah tertulis dengan terang, Allahu nurus samawati wal ard. Dan dalam kalimat ini, seluruh semesta menemukan rumahnya. Bab 9. Cahaya yang tidak membakar, tapi menghidupkan. Dalam kisah Nabi Musa, terdapat satu momen yang mengguncang hati para pencari kebenaran. Ketika beliau melihat cahaya api di Bukit Tursina, dan dari sana terdengar suara ilahi. Banyak orang membaca kisah ini sebagai cerita sejarah, tetapi orang yang hatinya hidup akan melihatnya sebagai simbol penting, bahwa cahaya dari Allah tidak membakar seperti api duniawi, melainkan menghidupkan kesadaran. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, itu bukan hanya deklarasi, tapi juga ajakan untuk menyadari bahwa cahaya yang tampak di luar itu sejatinya sedang mengetuk pintu jiwa di dalam. Cahaya yang disebut dalam kalimat Allahu nuru as-samawati wal ard bukan seperti cahaya matahari yang menyilaukan, melainkan cahaya yang memberi arah kepada jiwa. Ia tak bisa dilihat oleh mata biasa, namun bisa dirasakan oleh hati yang telah bening. Dalam kehidupan, kita sering dikelilingi oleh kilau dunia. Lampu-lampu kota, layar-layar gawai, gemerlapnya kesuksesan materi. Tapi itu semua hanyalah cahaya palsu jika tidak terhubung dengan nur yang sejati. Nur Allah tidak memanjakan ego, tapi membimbing ruh untuk pulang ke asalnya. Mereka yang telah disentuh oleh cahaya ini tidak selalu tampak istimewa di mata dunia. Wajah mereka biasa saja, tapi ketenangannya menusuk sampai ke dalam. Geraknya sederhana, tapi hatinya seluas langit. Nur Allah membuat seseorang hidup bukan dengan ambisi, tapi dengan kepasrahan yang mendalam. Ia tidak sibuk mencari tempat di hati manusia, karena hatinya telah penuh oleh kesadaran akan keberadaan Allah. Ia hidup dalam kerendahan, tapi dipenuhi cahaya keagungan dari Sang Pencipta. Salah satu rahasia besar dalam kalimat ini adalah bahwa nur Allah bukan sekadar hadiah, tapi juga amanah. Ketika seseorang diberi pancaran cahaya ini, ia dituntut untuk menjaga kejernihan hatinya,
tidak menyalahgunakan karunia itu untuk kepentingan pribadi, dan tidak merasa lebih tinggi dari sesama. Justru semakin dekat dengan nur Allah, seseorang akan semakin rendah hati, karena ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan samudera cahaya yang tak bertepi. Ia sadar dirinya hanya lentera kecil yang diberi hak untuk memantulkan secercah cahaya langit. Maka jika engkau merindukan cahaya yang tidak membakar tapi menghidupkan, jangan cari di tempat keramaian. Masuklah ke dalam keheningan. Jikirilah nama Allah dengan nafas dan hati, bukan sekadar lisan. Lalu tunggulah, cahaya itu akan datang perlahan, menghapus gelapmu, dan menyalakan pelita yang akan menunjukkan jalanmu. Bukan hanya di dunia ini, tapi hingga ke alam ruh yang kekal. Inilah cahaya yang tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan, tapi hanya bisa diterima oleh hati yang telah bersih dari segala pamrih. Bab 10. Nur yang menuntun ke gerbang kehadiran. Ada saat di mana perjalanan batin tidak lagi hanya berbicara tentang pemahaman, tetapi tentang kehadiran. Kalimat Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi, adalah bukan sekadar deskripsi, tapi undangan. Bagi jiwa yang telah melalui malam-malam tangis, siang-siang diam, dan tarikan nafas panjang penuh kerinduan, kalimat ini membuka pintu. Ia bukan sekadar menjelaskan realitas, melainkan menghadirkan realitas itu ke dalam dada. Dalam diam, ketika nafas menjadi jikir dan pandangan menjadi kosong dari dunia, cahaya itu perlahan memenuhi ruang batin. Cahaya Allah bukan cahaya biasa. Ia bukan sesuatu yang menerangi mata, tapi menyinari sisi-sisi gelap dalam kalbu. Ia tidak datang karena kita pandai bicara, bukan karena kita tahu banyak, tetapi karena kita berserah. Ketika seseorang melepaskan penguasaan atas hidupnya dan menyerahkan kendali padanya, barulah cahaya itu mengalir. Cahaya itu bukan datang dengan dentuman atau penglihatan yang menakjubkan, tetapi dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah seluruh alam meredam untuk memberi ruang bagi satu hal, kehadirannya dalam hati. Inilah kunci keempat, kunci kehadiran. Setelah hati menerima bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi, maka jiwa tidak lagi tersesat dalam gelap. Bahkan dalam penderitaan, dia melihat makna. Bahkan dalam kesendirian, dia merasa ditemani. Bahkan dalam kehilangan, dia justru merasa utuh. Karena siapa yang menemukan cahaya, tidak akan lagi takut pada gelap. Siapa yang menemukan Allah sebagai cahaya, maka tidak akan lagi bertanya tentang arah. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap diam menjadi permohonan, dan setiap hembusan nafas menjadi tasbih yang mengalir. Cahaya Allah bukan hadiah yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang sudah ditanamkan dalam diri sejak awal penciptaan. Namun kabut dunia, kabut ego, kabut nafsu, semuanya menutupi cahaya itu. Maka tugas kita bukan menciptakan cahaya, tapi menyingkap tirai yang menutupinya. Dan hanya mereka yang sabar, yang tulus, dan yang rendah hati, yang dapat menyingkap tirai itu. Saat tirai terbuka, tidak ada kata-kata yang mampu menjelaskan. Yang tersisa hanyalah air mata haru, getaran dalam dada, dan rasa yang tidak bisa didefinisikan oleh akal. Maka ketika engkau membaca kalimat ini lagi, Allahu nurus samawati wal ard, bacalah bukan hanya dengan lidahmu, bacalah dengan hatimu yang telah lelah, dengan jiwa yang telah mencari, dan dengan nafas yang telah menjadi zikir. Karena di balik kalimat itu ada gerbang, dan di balik gerbang itu ada hadirat. Bukan hadirat yang bisa digambarkan, tetapi yang bisa mengubah seluruh keberadaanmu. Kunci itu telah kau genggam, jangan lepaskan. Masuklah, dan biarkan cahaya itu mengambil alih seluruh hidupmu. Saudaraku yang terkasih karena Allah, jika engkau mendengarkan sampai akhir, itu bukan kebetulan. Mungkin rohmu sedang disentuh oleh cahaya yang selama ini kau cari dalam gelap. Mungkin kalimat Allahu nurus samawati bukan sekadar ayat yang terdengar indah, tapi sebuah panggilan lembut dari langit untuk kembali, untuk berserah, untuk menyatu dengan nur yang menciptakanmu. Ingatlah, tidak semua terang berasal dari cahaya lampu, dan tidak semua yang bersinar terlihat oleh mata. Ada cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang, oleh jiwa yang jujur dalam pencarian. Itulah nur Allah yang menyinari langit,
bumi, dan juga relung hatimu yang terdalam. Semoga Allah yang Maha Cahaya menerangi hidupmu, menenangkan jiwamu, dan menuntun langkahmu dengan petunjuk yang tidak pernah padam. Semoga setiap langkahmu menjadi zikir, setiap ujian menjadi pelita, dan setiap hembusan nafasmu menjadi saksi bahwa kamu sedang berjalan menujunya. Jika video ini menyentuh hatimu, tuliskan, "Aku ingin hidup dalam cahaya Allah" di kolom komentar. Bagikan kepada saudara-saudaramu yang sedang mencari terang di tengah gelap dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.